Halo teman-teman, Diani di sini dan sekarang sudah memasuki akhir bulan Juni. Menurut informasi dari Menpan, pembukaan tes CPNS akan mulai dilakukan pada bulan Juli, teman-teman, yang artinya tinggal sebentar lagi. Nah, untuk itu teman-teman, kita akan kebut ya persiapannya. Di video kali ini, kita akan uji nyali nih, mengerjakan soal TKP HOTS, yang mana itu membingungkan ya. Nah, ini part kedua. Teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan dinyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ini juga sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke latihan soal. Dan ini adalah soal pertama, aspeknya jejaring kerja. Teman-teman silakan dikerjakan terlebih dahulu ya, sampai ketemu jawaban menurut versi kalian. Kalau sudah ketemu, baru teman-teman lanjutkan menonton video ini untuk pembahasannya. Karena tujuan dari video ini adalah mengajak teman-teman berlatih. Oke, silahkan teman-teman dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai, kita akan bahas ya soal nomor 1. Anda bekerja di sebuah perusahaan dan bertanggung jawab sebagai manajer proyek. Dalam sebuah proyek besar, perusahaan Anda bekerja sama dengan beberapa mitra dari berbagai negara. Salah satu mitra utama berasal dari negara yang berbeda zona waktu dengan selisih waktu 8 jam lebih cepat dari negara Anda. Ketika sedang dalam proses negosiasi penting untuk menentukan jadwal pertemuan mingguan, Anda menemukan bahwa waktu yang paling sesuai untuk berkomunikasi adalah pada pukul 9 pagi waktu mereka, yang berarti pukul 1 dini hari waktu Anda. Hampir semua anggota tim Anda menolak untuk melakukan pertemuan pada jam tersebut karena akan mengganggu waktu istirahat mereka. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, teman-teman. Pertama kita lihat dulu aspeknya. Ini aspeknya adalah jejaring kerja. Teman-teman jangan sampai nanti mengerjakan CAT grogi terus lupa lihat aspeknya apa. Padahal itu tuh privilege banget, teman-teman. Dia sangat membantu kita dalam menentukan mana skor tertinggi. Oke, kalau jejaring kerja itu kan bagaimana kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain ya, teman-teman. Nah, kita akan analisis satu persatu ya, si jawabannya. Yang A, meminta tim untuk tetap melaksanakan pertemuan pada pukul 1 dini hari, karena ini merupakan waktu terbaik bagi mitra utama, teman-teman. Teman-teman, ini aspeknya jejaring kerja ya. Kalau kita sebagai manajer project, nah ini kita harus memperhatikan ya tentunya teman-teman kondisi kesehatan dari timnya kita. Kita juga harus empati, harus mengerti bahwa itu juga di luar jam kerja gitu ya teman-teman. Dan jam 1 dini hari gitu kan, itu kan waktunya orang-orang istirahat. Jadi itu tuh tidak memungkinkan. Walaupun kelihatannya ini bagus ya, kita mengakomodir atau menyesuaikan kondisi dari mitra utama. Tapi ini tidak baik untuk jejaring kerja. Jadi ini kita eliminasi dari skor tertinggi. Yang B, mengusulkan pertemuan di waktu lain meskipun tahu akan sulit menemukan waktu yang sesuai bagi kedua belah pihak. Ini oke teman-teman ya, karena kita di sini memperhatikan ya kondisi timnya kita. Kita di sini sebagai manajer nggak boleh semena-mena juga ya teman-teman, harus tetap memperhatikan kondisi tim. Ini kita keep dulu, tapi kita akan bandingkan dengan opsi yang lain. Opsi C, mengadakan pertemuan pada waktu yang berbeda setiap minggunya agar tidak selalu mengorbankan waktu istirahat tim Anda. Nah, kalau begini artinya di pertemuan yang sekarang jam 1 dini hari tetap gas teman-teman ya. Tapi minggu berikutnya diusahakan agar waktunya tidak sama gitu ya. Agar ini kan agar tidak selalu mengorbankan ya. Artinya untuk yang pertama ini mengorbankan waktu dulu. Nah, ini sama aja ya teman-teman. Ini kurang kurang tepat ya untuk menjadi skor tertinggi. Walaupun kata-katanya tuh dibalut dengan kemanisan gitu ya teman-teman ya. Oke, yang opsi D, meminta tim untuk mempertimbangkan pertemuan pada pukul 1 dini hari dan memberikan kompensasi tambahan untuk mereka. Nah, ini kedengarannya bagus ya teman-teman. Memberikan kompensasi, mempertimbangkan pertemuan pada pukul 1 dini hari yang mana sesuai dengan mitra kerja. Tapi kalau teman-teman renungi lagi, ini aspeknya adalah jejaring kerja, teman-teman ya. Nah, jejaring kerja seharusnya tidak sampai mengorbankan tim dan hubungan baik dengan
anggota tim kita seperti yang opsi D ini ya teman-teman ya. Oke, kita eliminasi dulu ya untuk yang opsi D ini, teman-teman. Yang E menyampaikan kepada mitra bahwa pertemuan pada pukul 1 dini hari waktu Anda akan sulit dilaksanakan dan mencari solusi alternatif. Nah, kalau dibandingkan dengan opsi B tadi ya, yang opsi E ini jauh lebih tinggi skornya. Karena apa, teman-teman? Karena di sini kita ada penyampaian kepada mitra nih bahwa jam segitu tuh sulit gitu bagi tim kita. Karena itu dini hari waktunya istirahat juga di luar jam kerja seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada aspek membangun jejaring kerja yang baik dengan mitra juga ya nggak teman-teman. Terus yang kedua, ada mencari solusi di sini. Jadi kita nggak diem aja gitu, nggak bisa di jam 1 nanti dicarikan solusi alternatif. Nah, makanya ini adalah opsi jawaban yang paling win-win solution dan mengutamakan jejaring kerja dengan kedua belah pihak ya, entah itu dengan anggota tim maupun mitra kerja. Oke ya teman-teman, maka di sini kita ketemu nih opsi jawaban terbaik adalah yang E. Nah, ini jawabannya ya, dari skor 5 sampai dengan 1. Gimana teman-teman jawabannya? Benar gak? Selamat bagi yang benar, bagi yang belum benar, it's okay, masih latihan ya teman-teman. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 2. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, aspeknya adalah profesionalisme. Kalau kalian sudah ketemu jawaban versi kalian, baru dilanjutkan ya teman-teman untuk pembahasannya. Disilakan. Oke, kalau sudah selesai dikerjakan, kita akan bahas soal nomor 2. Anda adalah seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah yang sedang mempersiapkan laporan tahunan untuk dipresentasikan di hadapan pimpinan dan pihak eksternal. Laporan tersebut harus selesai dalam waktu 1 minggu. Tetapi tiba-tiba rekan Anda yang bertugas membantu menyusun laporan tersebut jatuh sakit ya dan harus dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Padahal rekan Anda memiliki data penting yang belum sempat diintegrasikan ke dalam laporan. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, teman-teman, ini aspeknya adalah profesionalisme. Ya, profesionalisme, teman-teman. Tapi ingat, ketika kita mengutamakan satu aspek, jangan sampai kita juga meninggalkan ya aspek yang selainnya. Tapi ingat ini adalah aspek yang perlu kita prioritaskan. Seperti itu. Oke, ini kita sebagai seorang pegawai ya, ada deadline-nya 1 minggu nih teman-teman untuk membuat laporan tahunan. Nah, teman-teman kita tiba-tiba sakit. Nah, sakitnya juga nggak sembarangan ya, sampai harus dirawat di rumah sakit, teman-teman. Nah, kita akan analisis satu per satu. Yang opsi A ini menyelesaikan laporan tanpa data dari rekan kerja Anda dan memberikan penjelasan kepada pimpinan tentang ketidakhadiran rekan Anda. Nah, ini kita memang selesai ya laporannya, teman-teman, tapi tanpa data penting ya. Ini tadi disebutkan data penting. Nah, ini kalau bisa kita cari skornya yang lebih tinggi ya. Karena kalau ini data pentingnya tidak dimasukkan ya, teman-teman. Jadinya kita eliminasi sebagai skor terbaik. Opsi yang B, menghubungi rekan kerja Anda sebentar untuk meminta data yang dibutuhkan karena urgent, agar laporan dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, kalau aspek keprofesionalisme kayaknya bagus ya teman-teman ya, supaya laporan tetap selesai, kita akhirnya menghubungi rekan kerja kita. Nah, teman-teman, coba kita telisik lagi. Ini posisinya teman kita itu lagi dirawat di rumah sakit. Kira-kira apakah memungkinkan ya, misalkan kita menghubungi, terus dia menindaklanjuti permintaan kita. Bisa jadi dia nggak bawa laptop juga, dan seterusnya. Dan ini juga sama sekali tidak empati ya teman-teman sama teman kita yang lagi sakit. Bukan berarti kita profesional dan malah nanti mengabaikan ya hubungan baik dengan rekan kerja kita. Dan secara realistisan juga tidak realistis, karena memang lagi dirawat di rumah sakit, teman-teman. Nah, jadi opsi B ini kita eliminasi juga. Mungkin teman-teman banyak yang terkecoh ya, ada juga yang jawabnya B nih, aku yakin. Karena ini aspeknya memang profesionalisme. Lanjut ke opsi C,
menginformasikan kepada pimpinan mengenai situasi ini dan meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan laporan. Ini kalau yang C ini kurang profesional ya teman-teman, karena minta perpanjangan waktu. Nah, jadi ini kita eliminasi. Yang opsi D, menyelesaikan laporan dan mencari cara lain untuk mendapatkan data tersebut, yakni dengan mengakses data dari sistem atau mencari informasi dari rekan lain. Nah, sejauh ini yang paling tinggi skornya. Karena di sini kita mencari cara lain ya untuk mendapatkan data penting tersebut dan tetap menyelesaikan laporannya. Jadi, win-win solution banget. Kalau yang opsi E, mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk mendapatkan bantuan tambahan dari anggota tim lain dalam menyelesaikan laporan. Nah, ini juga kalau bisa, kalau masih ada opsi yang lain, ya kita kerjain sendiri dulu aja teman-teman, daripada kita minta bantuan tambahan dari anggota tim yang lain ya. Jadi di sini kita dapat ya kesimpulannya skor tertinggi jatuh pada opsi D. Gimana jawaban kalian? Aman teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 3, silakan aspeknya adalah TIK. Dikerjakan terlebih dahulu sampai dapat jawaban versi kalian. Oke, kalau sudah kita akan bahas teman-teman soal nomor 3. Anda bekerja di sebuah departemen yang baru saja menerapkan sistem berbasis cloud untuk menyimpan dan berbagi dokumen penting. Sebagai kepala departemen, Anda menyadari bahwa ada kekhawatiran dari beberapa pegawai. Oke, ada kekhawatiran ya. Mengenai keamanan data dan resiko kebocoran informasi. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan transisi yang mulus dan membangun kepercayaan di antara pegawai? Oke, teman-teman, ini aspeknya adalah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Kita akan analisis satu persatu untuk opsi jawabannya. Yang A, menyusun kebijakan keamanan data yang ketat dan mendistribusikannya kepada seluruh pegawai. Oke, teman-teman, kalau ngomongin kebijakan, ini kurang sesuai dengan konteks soal. Yang mana kita di soal ini diamanatkan ya, menangani situasi ini tuh dengan transisi yang mulus dan membangun kepercayaan. Kalau hanya sekedar kebijakan, lalu membangun kepercayaan sama transisi yang mulusnya di sebelah mana, teman-teman ya. Jadi ini kita eliminasi sebagai skor tertinggi. Yang opsi B, memberikan pelatihan intensif tentang penggunaan sistem cloud dan praktik keamanan terbaik. Nah, ini kita keep dulu ya. Ini lumayan bagus, teman-teman. Tapi apakah ini skor tertinggi? Kita coba bandingkan dengan yang selainnya. Opsi C, mengadakan sesi tanya jawab dengan ahli keamanan cyber untuk menjawab kekhawatiran pegawai. Nah, teman-teman, kalau dibandingkan antara B sama C, itu skornya lebih tinggi yang C ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita ada sesi tanya jawab. Yang mana tadi masalahnya adalah ini ya, teman-teman ya. Masalahnya adalah kekhawatiran mengenai keamanan data dan resiko kebocoran informasi. Dengan adanya sesi tanya jawab dengan ahli keamanan cyber ini, itu akan menjawab kekhawatiran pegawai ya, yang mana ini juga bisa membangun kepercayaan di antara pegawai. Sama transisinya juga lebih mulus, teman-teman ya. Karena di sini ada inisiatif, inovasi untuk melibatkan pegawai dan mereka menyelidiki sendiri gitu. Apakah ini tuh sudah aman atau belum seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi yang C ini lebih lebih tinggi ya, karena lebih spesifik. Mereka bisa ikut terlibat langsung ya, menanyakan kepada ahlinya agar kekhawatiran mereka terjawab. Yang D, mengadopsi pendekatan bertahap dengan mengizinkan penggunaan cloud secara opsional pada tahap awal. Nah, ini di sisi transisi yang mulus agak oke teman-teman ya, tapi membangun kepercayaan tidak terakomodir di sini. Dan apalagi ini aspeknya adalah TIK. Kalau bisa jangan dijadikan opsional ya. Ya, ini diterapkan gitu ya. Sebaiknya sesegera mungkin teman-teman. Jadi ini kita eliminate juga. Yang opsi E, memperkenalkan sistem cloud secara langsung dan memastikan semua pegawai menggunakannya segera. Nah, kalau ini juga
tidak ada upaya memastikan transisi yang mulus dan membangun kepercayaan. Nah, jadi ini kita eliminasi. Oke, di sini kita dapat ya skor tertinggi ada pada opsi C, teman-teman. Gimana jawaban kalian? Aman? Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang keempat. Aspeknya adalah pelayanan publik. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian dilanjut ke pembahasan. Disilakan, teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan bahas ya soal nomor 4. Ini lagi guntur ya teman-teman, lagi hujan deras nih di tempat aku. Semoga tidak mengganggu suaranya. Oke, pemerintah daerah X berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan memperkenalkan sistem pengaduan online untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan dan keluhan terkait layanan publik. Namun setelah 6 bulan diluncurkan, jumlah pengaduan yang masuk secara offline tidak mengalami penurunan signifikan. Anda sebagai pejabat terkait diminta untuk menganalisis penyebabnya. Apa kesimpulan yang bisa Anda ambil? Oke, ini aspeknya adalah pelayanan publik, teman-teman ya. Kita diminta menganalisis penyebab ya dari kenapa sih setelah 6 bulan diluncurkan, jumlah pengaduan yang masuk secara offline itu malah tetap gitu ya, teman-teman. Tidak ada penurunan yang signifikan. Kira-kira apa penyebabnya? Yang opsi A, sistem online belum memadai dalam memfasilitasi berbagai jenis keluhan. Nah, kalau ini kurang bisa kita simpulkan sebagai penyebab ya, teman-teman. Karena di sini kalau masyarakat aja belum tahu ya mengenai pengaduan online ini, maka yang belum memadainya masih belum masuk. Pertama kita pastikan dulu nih masyarakat itu sudah tahu belum? Ya, sudah tahu belum teman-teman ya? Yang B, masyarakat belum terbiasa dalam penggunaan teknologi dalam menyampaikan pengaduan. Nah, kalau ini belum terbiasa itu karena apa sih teman-teman? Kalau misalkan orang sudah paham caranya, tentu dia akan membiasakan diri juga teman-teman. Tapi ini udah 6 bulan loh, tetap tidak ada penurunan signifikan. Udah gitu kalau penggunaan teknologi, kayaknya masyarakatnya juga udah biasa ya teman-teman. Bahkan ini juga memudahkan kita melaporkan pengaduan. Jadi ini belum bisa kita simpulkan sebagai penyebab juga. Yang C, terdapat kekurangan informasi publik mengenai cara penggunaan sistem pengaduan online. Nah, ini sejauh ini adalah yang paling tepat. Karena di sini di soal belum ada ya keterangan adanya edukasi atau penyebaran informasi, sosialisasi gitu ya tentang cara penggunaan sistem pengaduan online, teman-teman. Orang kalau misalkan nggak tahu gimana mau ngegunainnya, kayak gitu ya. Oke, kita analisis lagi opsi berikutnya. Kualitas layanan publik sebelumnya sudah memadai, sehingga tidak banyak yang perlu dikeluhkan. Nah, orang ini tidak turun signifikan kok dibilang baik, sudah memadai. Ya, teman-teman, ini jelas tidak tepat. Kita eliminasi. Yang opsi E, pelatihan terkait penggunaan sistem pengaduan online belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. Belum dilakukan secara menyeluruh. Nah, pertanyaannya emang sudah dilakukan? Di soal tidak menyebutkan itu ya, teman-teman. Jadi ini kita eliminasi juga. Maka kita dapat jawaban skor tertingginya adalah opsi C. Oke, ini dia ya keempat soal latihan kita. Gimana, teman-teman? Banyak yang salah? Memang kalau TKP tuh butuh waktu ya, teman-teman, dan butuh latihan juga. Nah, untuk melatih diri dengan lebih baik, aku udah provide juga nih, ada soal anti radikalisme, teman-teman ya. Silakan teman-teman kerjakan dan dijawab ya. Mana skor tertinggi sampai dengan skor terendahnya. Silakan taruh jawaban kalian drop di kolom komentar. Ingat teman-teman, kunci dari mengerjakan soal-soal SKD CPNS adalah latihan. Makanya jangan diabaikan ya kesempatan ini, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan ditunggu ya jawabannya di kolom komentar teman-teman. Itu dia ya untuk pembahasan kita di video kali ini. Teman-teman mau request konten apa lagi silahkan taruh di kolom komentar atau teman-teman mau jawab yang tadi juga dipersilakan ditaruh kolom komentar juga ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video berikutnya.